Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah untuk bersama-sama mendalami ilmu agama, mencari ilmu agama untuk membawa kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Dan tak lupa juga, marilah kita bersama mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah di beberapa daerah di Indonesia. Dan marilah kita berdoa untuk mereka yang saat ini ditimpa musibah, semoga senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan dan juga semangat dan kekuatan untuk melaluinya. Dan kami juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung menginfakkan sebagian harta yang Anda miliki melalui rekening MTA Peduli Bencana di Bank Syariah Indonesia atau BSI di kode bank 451 di nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran. Dan setelah transfer berhasil, Anda dapat konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Insya Allah apa yang saudara dan Anda infakkan akan membantu dalam pemulihan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan Alhamdulillah saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda di acara Fajar Hidayah pagi ini bersama Ustadz Didik Joko Susilo yang saat ini sudah hadir di studio, tentunya yang akan membersamai kita, memberi pembelajaran untuk kita semuanya. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Faisal sehat juga ya. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Dan saudara-saudara pemirsa dan pendengar semoga juga senantiasa sehat walafiat. Dan untuk pagi ini nanti untuk temanya atau materi yang akan disampaikan apa, Ustaz? Nah, kita ingin merenungkan ya, atau kita kasih judul ya, tema kita pagi hari ini itu alarm dari langit. Masya Allah, alarm dari langit. Itu apakah seperti peringatan yang Allah turunkan? Kan, kalau kita dengar alarm itu kan biasanya sesuatu akan ada satu keadaan atau kejadian yang bahaya, yang kita kemudian harus segera mengantisipasinya, begitu. Harus segera emergency lah, kondisi emergency sebetulnya kan begitu. Kalau kita dengar alarm ya, misalkan alarm kebakaran ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini alarmnya dari langit. Dari langit langsung dari Allah ya untuk kita. Dan tentunya kami juga mengundang Anda semuanya apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz yang ingin langsung ditanyakan kepada Ustadz, Anda bisa telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim di pesan WhatsApp dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, di segmen yang pertama ini nanti mari kita persiapkan diri untuk menyimak tausiah dan mari kita sama-sama belajar nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Didik. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita pada pagi hari ini. Allah bangkitkan kita dari mati kita semalam untuk
masih diberi kesempatan menjalani kehidupan. Nah, kita sebagai hamba yang beriman tentu menjadikan kesempatan untuk hidup ini betul-betul sebagai kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memperbaiki diri, mengingatkan diri kita bahwa kita ini hambanya Allah, bahwa kita ini ketika diciptakan, dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini betul-betul dengan satu tujuan untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita dalam kehidupan ini. Dan tentu ketika kita masih hidup ini, maka kita jadikan ini kesempatan kita untuk senantiasa memperbaiki kesalahan, memperbaiki kekeliruan yang kita lakukan di masa-masa kemarin, untuk kemudian meningkatkan amal soleh kita sebagai bekal ketika nanti kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, tadi sudah kita sampaikan, kita akan mengambil tema ya, alarm dari langit ya. Dari langit tentu kita maknakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya itu senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada kita melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-Quran, yang bagi orang yang mau senantiasa membaca, mengkaji, mempelajari, maka tentu di sana akan menemukan banyak ya alarm-alarm, banyak peringatan-peringatan yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Hanya karena kita ini manusia yang sering lalai, lupa ya, tidak mau memperhatikan, maka tidak kenal itu alarm-alarm, tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah berikan pada kita. Tadi sedikit sudah kita singgung bahwa ketika kita mendengar alarm itu, kita sering berasosiasi bahwa nanti akan ada sesuatu bahaya, nanti akan ada sesuatu yang membuat kecelakaan bagi kita gitu. Nah, maka kita pada pagi hari ini coba untuk membaca salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali gitu. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini ya, kemudian kita perhatikan kejadian yang akhir-akhir ini datang kepada kita, datang di dalam kehidupan kita gitu, mau di bumi Indonesia atau di belahan bumi yang lain ya, seperti yang sekarang ini termasuk warga kita, warga Majelis Tafsir Al-Quran, SAR kita, relawan kita terlibat di dalamnya, atau secara keseluruhan saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, sebelumnya di Cilacap, di Banjarnegara terlibat itu ya, dengan berbagai bencana yang terjadi di sekeliling kita. Tentu kita tidak hanya sekedar melihat bahwa ini karena kejadian alam, tidak sekedar melihat bahwa ini karena perubahan cuaca ekstrim begitu. Tetapi kita sebagai hamba yang beriman tentu kemudian memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita. Nikmat bagi orang yang beriman itu adalah dalam hidup kita punya petunjuk dari sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ini surat Ar-Rum ayat 41, Dhuharul fasadu fil bari wal bahr. Jadi ketika kita membaca ayat ini, telah nampak kerusakan, artinya
sudah datang itu kerusakan, ya. Kerusakan-kerusakan di darat dan di laut, ya, di bumi kita, di sekeliling kita, baik kerusakan fisik maupun kerusakan non fisik yang sudah terjadi di sekitar kita. Tentu kerusakan fisik, ya, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, ya, kerusakan non fisik tentu kerusakan akhlak, moral, ya, sosial dalam kehidupan kita. Itu kalau dikatakan oleh Allah doharol, artinya telah terjadi, begitu. Bukan akan terjadi, tetapi sudah telah terjadi di depan mata kita, barangkali seperti itu, gitu. Kerusakan-kerusakan ini, begitu, sudah bisa kita saksikan, begitu. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita bahwa kerusakan-kerusakan itu bukan karena Allah murka kepada kita, bukan karena kita dihukum oleh alam, bukan, tetapi ternyata itu disebabkan oleh perbuatan kita, ya, karena tangan-tangan kita, bima kasabat aydin nas. Tangan kita tentu adalah perbuatan kita, amal kita, begitu. Baik yang kalau yang fisik, ya tentu yang terkait dengan fisik itu. Kita mengeksploitasi bumi kita dengan penuh keserakahan, ya, misalkan kita bertindak di dalam kehidupan di dunia kita dengan penuh kedoliman, ketidakadilan, misalkan seperti itu. Itu tentu akan membawa dampak kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan kita, baik kerusakan fisik maupun kerusakan non fisik, misalnya. Ketika misalkan, ya, kita mengeksploitasi sumber daya alam kita tanpa mempedulikan keseimbangan alam, maka tentu dampaknya, akibatnya, ya, kita akan merasakan sendiri, gitu. Ketika kita di dalam kehidupan sosial kita membiarkan kemaksiatan, membiarkan kebohongan, membiarkan ketidakadilan, maka tentu rusaklah tatanan kehidupan yang mestinya nyaman menjadi tidak nyaman, yang mestinya tenang menjadi tidak tenang, gitu. Dan semuanya siapa yang melakukan? Ya, kita sendiri. Bima kasabat aidinas, baik yang melakukan kedoliman ataupun yang membiarkan kedoliman, baik yang melakukan pengrusakan ataupun yang membiarkan terjadinya pengrusakan, gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita itu memberikan satu arahan pada kita, satu petunjuk pada kita. Misalkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, ya. Allah mengingatkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu. Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu, ya, orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Ya, ini, ya, kita buka aja di Quran surat Ali Imran, ya, ayat yang ke 104 itu kan. Allah dalam kehidupan ini, kalau kita ingin kehidupan kita itu dalam satu ketenangan, kebaikan, keberuntungan, maka di antara kaum itu mesti ada ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada terus menerus orang yang senantiasa menyeru, mengajak kepada kebaikan, gitu. Mengingatkan manusia ini untuk ayo terus kepada kebaikan, menyeru masyarakat ini untuk ayo kembali yang dilakukan itu kebaikan, gitu. Ya'muruna bil ma'ruf, gitu. Ayo lakukan yang ma'ruf, gitu, yang mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang bentuk-bentuk ketaatan kepada perintah Allah, gitu loh. Yang jujur, yang amanah, yang adil, akhlaknya kalau bicara yang baik, gitu ya. Jangan bicara yang kasar, yang kotor dan seterusnya, begitu. Ada begitu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar, gitu. Ulaika humul muflihun. Kalau itu ada, maka ya keberuntungan, kebahagiaan, ketenangan, kehidupan masyarakat kita begitu. Ya,
Kenapa? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan dalam kehidupan di dunia ini, memang sebetulnya harapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi gitu. Ya, untuk menjaga kelestarian bumi ini begitu. Ya. Meskipun ya ketika kita bicara ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus membangkitkan Nabi Adam alaihissalam dalam kehidupan di dunia ini atau manusia, ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan membangkitkan di dunia ini seorang khalifah. Para malaikat agak khawatir ini dengan manusia ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menghadirkan makhluk yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Begitu kekhawatirannya. Artinya kalau manusia itu suka berbuat kerusakan, suka menumpahkan darah, maka bumi ini tidak jadi makmur gitu. Nggak jadi manusia ini jadi sebagai khalifah pemakmur bumi. Ya, mungkin kita malah jadi perusak, ya, perusak bumi ini, menjadikan bumi ini tidak nyaman untuk ditinggali. Karena setiap ada hujan kita khawatir ini, ya, gitu, karena bumi kita rusak, sehingga tanah-tanah kita tidak mampu menahan air, tidak mampu meresapkan air, ya, sehingga kemudian airnya ke tempat-tempat tinggal kita, terjadilah banjir, terjadilah longsor dan seterusnya begitu. Ini bima kasabat aydina, kita lagi ini yang membuat tanah kita menjadi tidak mampu untuk menjadi resapan air gitu. Padahal Allah turunkan air itu untuk rezeki bagi manusia, kan begitu. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kalau Allah turunkan air dari langit, itu ya, dengan air itu nanti akan membuat tanah jadi subur, akan membuat kemudian tanah mampu menghasilkan buah-buahan sebagai rizki bagi manusia gitu, menumbuhkan tanam-tanaman sebagai rizki bagi manusia, harusnya begitu, bukan sebagai bencana begitu. Tetapi ketika kita kemudian rusak, maka yang terjadi malah bencana yang datang pada kita. Maka tentu ini satu hal yang patut untuk kita renungkan, ya, patut untuk kita perhatikan baik pada diri kita masing-masing atau secara kebersamaan pada masyarakat kita itu. Ya, kita ini sudah mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah nampak di depan kita. Apa kita masih mau teruskan ya berbuat kerusakan dalam kehidupan di dunia ini gitu. Bima kasabat aydin nas. Artinya setelah apa yang kita rusak, apa yang kita lakukan, maka ya kita yang akan merasakan akibatnya. Itu pun ketahuilah ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian ya dari akibat perbuatan mereka. Ini artinya ini belum seluruhnya kalau kita tidak segera kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada petunjuk-petunjuk Allah untuk memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan kita, untuk tidak berbuat kerusakan, untuk senantiasa berbuat perbaikan, membangun itu, memperbaiki, ya nanti bisa jadi satu hal yang lebih besar lagi yang akan menimpa kita. Ya, di akhir ayat itu dikatakan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuk Allah, ya, bagaimana mengelola kehidupan ini, ya, mulai dari kebersamaan kita yang secara keseluruhan, ya, nah, ataupun kalau kita perhatikan kepada diri kita pribadi-pribadi, gitu kan, masing-masing kita coba renungkan, perhatikan, ya, kerusakan-kerusakan apa nih yang sudah kita buat, gitu kan. Nah, kalau kerusakan-kerusakan yang kemudian sudah akibatnya menimpa diri kita, ya, kalau kita misalkan lebih kecilkan lagi pada sekup kehidupan kita dalam satu kesatuan yang kecil, misalkan dalam keluarga kita, kalau kemudian di keluarga kita yang diamalkan, yang dilakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan keji, ya, misalkan ada salah satu anggota keluarga yang melakukan keburukan, kemaksiatan gitu ya, misalkan, maka satu keluarga itu bisa jadi nanti akan merasakan dampaknya
semuanya akan merasakan gitu. Misalkan seorang ayah yang bermaksiat, maka satu keluarga itu akan merasakan. Seorang istri yang bermaksiat, maka satu keluarga itu akan merasakan dampaknya. Anak yang bermaksiat, ya, melakukan perbuatan mungkar, ya satu keluarga akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, amar ma'ruf nahi mungkar ini harus muncul untuk mengingatkan, mencegah, ya, dari terjadinya kerusakan-kerusakan dalam kehidupan kita gitu. Saling nasihat menasihati harus ada dalam kehidupan kita. Beruntunglah, bersyukurlah satu kaum, satu keluarga, satu masyarakat ketika ada yang senantiasa mau menegur, mau mengingatkan gitu. Sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan, sehingga tidak terjadi dampak akibat kerusakan itu yang kemudian menyusahkan gitu ya. Ya, kalau sudah terjadi pasti susah. Kalau terjadi pasti kesengsaraan, kan seperti itu. Maka dicegah, salah satunya adalah ayo tumbuhkan senantiasa kultur budaya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru, ajak kepada yang ma'ruf, cegah dari perbuatan mungkar. Nah, insya Allah itu nilai yang harus ada dalam kehidupan kita begitu. Kalau itu ada, ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Sekira demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Baik pemirsa, demikian tadi ya untuk muqaddimah dan juga tausiah yang disampaikan Ustadz Didik mengenai alarm dari langit. Dan semoga kita senantiasa dalam golongan orang-orang yang selalu dapat menyerukan kebaikan dan juga mencegah dari hal yang buruk. Dan pemirsa, di segmen yang kedua nanti akan kita bacakan pesan pertanyaan yang sudah masuk. Untuk itu tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Fajar Hidayah. Pagi hari ini masih bersama Ustadz Didik Joko Susilo dengan tema alarm dari langit. Dan untuk segmen yang kedua ini kita akan menerima telepon yang sudah masuk dan juga membacakan pesan-pesan dari pemirsa dan pendengar yang sudah dikirim ke nomor kami di telepon 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, ini udah ada telepon yang masuk Ustadz, mari kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Samsi, Jawa Timur. Pak Samsi. Ini Pak, saya punya pertanyaan. Misalnya kita ada orang yang rambutnya panjang ya Pak, kalau wudhu itu kalau dari depan, kalau mengusap kepalanya itu dari depan, taruh ke belakang. Tahu-tahu terus macet di tengah-tengah, di atas kepala nggak bisa sampai ke belakang karena rambutnya lengket, itu apakah wudhunya sah Pak? Ya. Yang kedua, kalau orang yang meninggal itu kalau rohnya dicabut itu bisa matanya mengikuti pandangan. Lah bagaimana Pak kalau seandainya seorang tunanetra yang tidak punya bola mata dan selaput matanya itu tidak bisa bergerak dengan sempurna, apakah bisa mengikuti pandangan Pak? Ini yang jadi penasaran untuk saya ini Pak, karena saya juga tunanetra ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsi, ya, yang pertama kaitannya dengan wudu, ya, itu kan syariatnya itu famsahu biru'usakum, maka sapulah kepalamu, gitu kan. Bukan membasahi rambut satu persatu, bukan, tapi famsahu biru'usakum, maka mengusap kepala, sebenarnya kan begitu.
Nah, mengusap kepala, cara mengusap kepala yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau membasahi tangan beliau dengan air, kemudian menyapukan dari ujung kepala bagian depan sampai kemudian ke tengkuk begitu. Jadi misalkan ada rambutnya yang misalkan putri juga misalkan rambutnya agak ke bawah, bukan kemudian diurutkan ke rambut sampai ke ujung rambut, bukan, tetapi di kepala dari depan sampai ke tengkuk itu kemudian dibalikkan, kemudian sekaligus mengusap daun telinga itu. Jadi dengan ibu jari dimasukkan ke lubang telinga, kemudian ibu jarinya mengusap sisi bagian belakang telinga itu. Itu yang diriwayatkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ke rambutnya diurut sampai ke ujung rambut, misalkan rambutnya panjang mungkin sepinggang misalkan, kemudian sampai ke ujung rambutnya, bukan begitu, tetapi famsaku birusakum, sapulah kepala begitu. Itu yang pertama. Maka kalau tadi dikatakan, mestinya kan tidak ada macetnya kan begitu. Jadi diusapkan kepala sampai belakang, dibalikkan, kemudian ke mengusap, menyapu telinga. Itu. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan ruh tadi, itu maknanya kan begini. Jadi memang tubuh kita itu terdiri dari dua unsur, satu fisik, kemudian yang kedua ruh. Kita itu dikatakan hidup kalau dua-duanya hidup begitu. Nah, mati ketika ruh itu meninggalkan jasad gitu. Nah, jasad ini sebetulnya nggak mau tuh pisah sama ruh itu. Tetapi ketika ketetapan Allah, ruh diperintahkan untuk meninggalkan jasad begitu, maka ya meskipun beratnya seperti apa, ya tetap saja ketetapan Allah yang berlaku. Maka misalkan tadi orang yang diuji dengan tunanetra, ya tetap kan mengikuti ruhnya, ya jasadnya, jasmaninya nanti akan mengikuti, pengin ruhnya itu tetap bertahan gitu pada jasmaninya. Tetapi kan tidak bisa ketika ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk malaikat membawa kembali kepada Allah, ya sudah, nanti ya akan tetap ikhlas tidak ikhlas, pasti tetap itu ketetapan Allah yang terjadi. Oleh karena itu, maka ya perintah Allah Subhanahu wa taala, siapkan bekal sebaik-baiknya. Bekalnya apa? Amal soleh gitu loh. Bekalnya bukan badan yang bagus, jasmani yang sehat, yang kuat, bukan, tetapi amal soleh. Ingat, Nabi SAW pernah mengingatkan pada kita itu kalau nanti meninggal diikuti 3 hal, ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kita yang mengikuti kita ketika kita meninggal adalah keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Tetapi keluarga dan harta itu kembali. Yang kekal menemani kita adalah amal itu. Maka ketika misalkan seperti Pak Samsi diuji oleh Allah dengan tunanetra, penting amal solehnya Bapak. Yang melihat tetapi tidak bisa kenal keimanan, tidak bisa kemudian mewujudkan amal soleh, maka matanya melihatnya tidak ada gunanya gitu loh. Karena untuk bisa iman itu bukan persoalan mata saja ya, tetapi hatinya buta apa tidak gitu loh. Kalau kemudian meskipun matanya diuji oleh Allah sebagai tunanetra, tetapi hatinya bisa melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian bisa mewujudkan iman dan amal soleh, maka insya Allah itu yang selamat. Ruh-ruh itu yang akan selamat, ruh-ruh yang kenal kepada penciptanya. Demikian Pak Samsi ya. Baik, demikian ya Bapak Samsi, semoga dapat menjadi pencerahan. Kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp Ustadz. Ya. Ini ada Bapak Supriyono dari Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua yang kita alami, yang terjadi pada diri kita, baik itu yang buruk maupun yang baik, semua apakah mutlak akibat dari diri kita? Atau mungkin sebagian akibat dari orang lain. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau kita misalkan baca di surat An-Nisa ya, surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-79, kita nanti Pak Supriyono bisa baca juga kan gitu. Kita baca di situ ya, nanti bisa diambil pelajaran. Ma asobaka min hasanatin faminallah.
Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja bencana, kesusahan yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri gitu. Artinya ini menjadi ayat buat kita ya, bahwa sebagian dari apa yang akan kita terima itu mesti dari amal kita, dari perbuatan kita begitu. Nah, kita tadi yang di apa namanya ditanyakan kan seringkali merujuk apa yang tidak menyenangkan buat kita kan ya, yang menyusahkan buat kita. Nah, mungkin sebagian besar berangkat dari perbuatan tangan kita, apa yang kita lakukan. Artinya kalau dari dari diri kita itu bisa dari lisan kita, bisa dari tangan kita, bisa dari kaki kita. Jadi perbuatan lah gitu. Perbuatan itu kan bisa omongan kita kadang-kadang menyakitkan orang lain, kemudian orang lain menjadi dendam pada kita dan seterusnya seperti itu misalkan. Atau perbuatan kita mendolimi orang lain, itu juga seperti itu. Nah, maka dampak dari apa yang kita lakukan ini nanti akan kita terima, seperti itu Bapak ya. Jadi maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ayo jadilah hamba Allah yang iman, takwa gitu. Nah, itu nanti insya Allah yang kita peroleh nanti adalah kebaikan-kebaikan gitu. Bahkan di dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan pada diri kita pun nanti insya Allah di sana akan kita peroleh kebaikan begitu. Demikian Pak Supri di Batang. Baik, kemudian ini Ustaz, kita lanjutkan untuk pertanyaan di WhatsApp. Ini ada Bapak Tri di Purworejo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kerusakan akhlak di negeri ini tanda dari Allah? Terima kasih Ustaz. Ya, sama itu fasad tadi ya, ketika kita membaca ayat Allah Dhuharul fasadu fil bari wal bahri ya, telah nampak kerusakan. Itu para ulama ahli tafsir termasuk kerusakan akhlak itu juga termasuk fasad gitu. Jadi yang dimaksud fasad, kerusakan di situ tidak hanya kerusakan fisik ya, tadi kerusakan lingkungan, kerusakan alam itu masuk fasad. Kerusakan moral, kerusakan akhlak itu oleh Ibnu Katsir pun juga dimasukkan di sana dalam kategori fasad, kerusakan gitu. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir pun dikatakan bahwa yang disebut fasad itu maksiat, ketidakadilan, ya itu juga masuk dalam kategori fasad, kerusakan itu loh. Maka kalau kerusakan akhlak itu ya maksiat kan, biasanya kalau akhlaknya rusak ya yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat gitu loh. Orang ngomong mencaci semaunya, orang berzina terang-terangan, ya pergaulan bebas gitu, ya karena mungkin alasannya lah ini kan hak asasi, terserah saya dong, ini kan badan-badan saya, ini misalkan seperti itu. Itu perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kalau dibiarkan merajalela di dalam satu masyarakat, ya terjadilah fasad, kerusakan itu gitu. Nah, kalau terjadi fasad ya akibatnya menimpa satu kaum yang kemudian membiarkan perbuatan fasad terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti itu ya. Jadi termasuk itu Pak, kerusakan akhlak itu ya, kerusakan moral itu ya. Coba kita renungkan saja gitu. Ketika orang sudah tidak memperdulikan akhlak ya, orang mau menghina semaunya, orang mau berbuat dusta, tidak jujur, tidak amanah gitu, ya itu nanti pasti kerusakan-kerusakan akan dialami. Demikian Pak Supri. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp. Ini ada dari Bapak Adas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bencana alam yang menimpa ini atas izin Allah, apakah ini adalah salah satu cara Allah memberi peringatan kepada kita, atau memang Allah menyegerakan azab agar mereka merasakan pedihnya balasan Allah di dunia? Terima kasih Ustaz. Jadi seperti ayat yang kita baca tadi kan gitu. Pada akhir ayat itu bahasa Allah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali gitu. Ini belum siksa adab dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini tadi bahasa seperti judul kita itu alarm, peringatan gitu loh. Ketika sudah terjadi kerusakan-kerusakan, ya kayak gini loh akibatnya gitu loh. Sudah terjadi kayak gini pun, apakah kamu masih mau kembali kepada Allah, mau bertobat, mau memperbaiki perilaku hidup kita, atau terus-terusin kerusakan itu gitu loh. Ya, kalau itu terjadi ya bencana itu masih terus saja terjadi karena kita tidak peduli kepada alarm ini gitu loh. Artinya kan semakin parah gitu nanti bencananya seperti itu. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, akhirnya ayo kembali kita, bukan jangan berbuat kerusakan, jangan rusak bumi kita gitu. Ayo perbaiki gitu. Dan ini kan ya manusia sebagian juga mulai sadar diri bahwa rusaknya, bencananya yang kemudian terjadi ya kita sendiri ternyata ya, eksploitasi yang tidak peduli kepada perbaikan, yang penting dapat untung banyak, keserakahan ya, tidak peduli kepada aturan seperti itu. Nah itu kan yang kemudian merusak gitu. Nah maka bahasa Allah tadi sudah sangat indah sekali ya, la'allahum yarji'un, supaya kita mau kembali gitu loh, supaya kita ingat lagi. Nah manusia itu seringnya ya tadi memperturutkan hawa nafsu gitu loh. Penyakitnya kan gitu, ahlada ilal ard, kemudian ittaba hawa, saking pengen dapat keuntungan dunia yang banyak begitu kan, akhirnya dengan hawa nafsunya itu semua aturan dilanggar seperti itu. Yang penting dapat untung banyak seperti itu. Perkara orang lain yang kemudian kebanjiran orang lainnya. Nah seringkali yang terjadi begitu kan ya, yang akibatnya menimpa kepada masyarakat yang lain, orang lain begitu kan, seperti itu kadang-kadang. Nah itu kalau tidak sadar, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti bencana terus akan menimpa gitu. Demikian ya. Baik, demikian tadi ya Bapak Adam, semoga dapat menjadi pencerahan dan penjelasannya begitu. Dan Alhamdulillah Ustadz, ini kita sudah di akhir segmen. Mungkin sebelum kita akhiri ada penekanan kembali mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu alarm dari langit. Gitu. Jadi selain Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan, Allah itu sebenarnya kan juga memberikan satu kalau kita boleh katakan janji ya, seperti itu. Kalau kamu tidak rusak, kamu hidup dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bumi dan langit ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali, kan seperti itu. Di Quran surat Al-A'raf ayat 96 sering disampaikan kepada kita, walau anna ahlul qura, seandainya penduduk satu kaum, satu kampung, satu negeri gitu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Nah kalau beriman dan bertakwa tentu tidak melakukan fasad, kerusakan itu gitu loh. Mau peduli terhadap apa yang dia lakukan, tidak serakah, mau peduli kepada masyarakat yang lain, mau peduli kepada kelestarian alam ya, mau menjaga bumi ini ya, berbuat muslih ya, perbaikan, bukan kerusakan. Itu karakter orang iman, orang takwa gitu loh. Masalah orang membuat kerusakan ya, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memedulikan kelestariannya, itu mesti bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa. Itu orang tamak, orang serakah seperti itu. Kemudian mau ya menjaga akhlak, menjaga moral, itu mesti orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, yang ada adalah memperturutkan hawa nafsu. Yang penting saya senang, saya bahagia, saya senang, saya bahagia, tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, norma-norma masyarakat gitu, nggak peduli gitu. Misalkan saya mau senangnya bergaul bebas, akhirnya bergaul bebas, free sex dan seterusnya, pornografi dan seterusnya gitu. Saya maunya dapat untung banyak, maka kemudian judi online misalkan seperti itu kerusakan. Nah mesti itu bukan orang yang beriman dan bertakwa. Nah kalau penduduknya isinya orang-orang seperti itu, ya tambahlah bencana-bencana ini akan semakin banyak gitu. Tapi kalau kemudian mulai kembali kepada aturan-aturan Allah, beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi gitu. Buminya jadi baik, buminya jadi nyaman ditinggali, hasil buminya mencukupi untuk kehidupannya, masyarakatnya saling menghormati, masyarakatnya saling menjaga ketenangan, tidak saling merusak begitu.
itu kalau beriman dan bertakwa gitu. Nah, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka tugas kita untuk mewujudkan masyarakat seperti itu, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, anak-anak kita. Jadikan mereka hamba-hamba Allah yang beriman, ajak seru mereka jadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Kemudian dalam masyarakat di sekitar kita, dalam kebersamaan kita, insya Allah kita akan betul-betul merasakan berkah dari langit dan bumi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih Ustadz untuk materi dan pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga ini tentunya dapat menjadi pencerahan, menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya agar kedepannya menjadi insan yang lebih baik. Dan semoga pekan depan kita dapat berjumpa kembali untuk membahas, menyampaikan materi-materi yang tentunya ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu petunjuk ya ataupun landasan untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, bencana alam kembali melanda saudara-saudara kita dari tanah longsor di Cilacap, Banjarnegara, banjir yang melanda tanah Sumatera, serta berbagai ujian yang menimpa saudara kita di berbagai daerah. Salurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli Bencana pada Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran. Setelah transfer, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Insya Allah apa yang saudara berikan sangat berarti untuk membantu pemulihan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan saya juga memohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk belum bisa kami bacakan. Semoga di pekan depan Anda dapat kembali bergabung bersama kami di Fajar Hidayah di setiap pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.